Silakan langsung aja to the point, karena kita sudah lewat setengah jam. Enggak, gini Pak. Kan saya perlu tahu dulu posisi Bapak. Saya katakan Bapak Jesus only, enggak. Katanya Sabellian, enggak. Katanya Unitarian, enggak. Jadi di dalam pemahaman saya ketika saya berdiskusi dengan Bapak via telepon itu, saya melihat bahwa sebetulnya Bapak ini percaya Allah itu hanya satu pribadi, tapi menampakkan diri dalam berupa-rupa cara begitu kan. Bapak sebut itu apa, tiang awan, tiang api, sebut Bapa, sebut anak, sebut roh dan lain sebagainya. Jadi dalam pandangan saya ini semacam Sabellian ya, model barulah begitu, yang melihat Allah itu satu pribadi begitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari posisi Anda. Ya. Ya. Nah, bukan juga. Jadi kalau betul, saya minta ini dulu Pak, minta semacam konfirmasi dari Anda. Apakah memang Anda percaya bahwa Allah itu satu pribadi? Itu saja, satu pribadi. Satu keberadaan, satu pribadi begitu. Itu saja Pak. Nanti masalah istilah Sabellian, Jesus only atau yang lain kalau nggak mau setuju, kalau tidak disetujui nggak masalah. Ya, jadi begini Pak, saya tidak percaya dengan semua konsep-konsep itu Pak. Jadi mau bilang satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi, saya nggak percaya dengan konsep-konsep seperti itu yang Allah adalah satu oknum atau sebuah sosok. Saya tidak mempercayai itu karena Allah itu omnipresence. Bahkan dalam hembusan nafas kita ini ada Allah di situ. Ketika Allah ada di dalam Yesus, Allah yang sama ada di sorga. Ketika Allah ada di Yerusalem, Allah yang sama ada di Indonesia. Iya. Itu Pak. Dan perwujudan Allah itu hanya supaya agar manusia bisa melihat eksistensi Allah. Namun perwujudan Allah yang benar adalah Yesus Kristus adalah perwujudan Allah yang benar yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26 27. Itu yang ditulis oleh Musa. Makanya Musa bisa nulis. Mengapa Musa bisa menulis Kejadian 1 ayat 26 27 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena Musa pernah melihat Allah, melihat sosok Allah itu tadi. Nah, ya, dan jadi gini Pak. Ya, jadi gini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah Bapak percaya Allah itu merupakan satu pribadi atau tidak? Allah itu berpribadi atau tidak begitu? Pribadi dalam apa? Dalam bahasa Inggrisnya apa Pak yang Bapak maksudkan? Person, dalam bahasa Yunani hipostasis. Nah, saya tidak percaya bahwa Allah dalam hipostasis Pak. Karena Allah itu omnipresence. Allah bukan satu sosok tiga dimensi. Jadi gini, kalau ini yang Anda tolak, dalam konteks pribadi yang saya maksud ini yang Anda tolak, saya khawatir justru pemahaman Anda itu sifatnya panteistik, Pak, yang percaya bahwa Allah itu tidak berpribadi, ya, Allah itu berada di dalam segala sesuatu, ya, segala sesuatu adalah Allah. Jadi ini perlu clear dulu, Pak, sehingga kita nanti saya juga argumentasi saya bagaimana saya arahkan kan ya, jelas, Pak, begitu. Bagaimana, Pak? Nah itu nggak bisa clear Pak, karena di dalam pemahaman saya, di dalam pemahaman teologis saya, Allah itu tidak akan bisa dipahami dengan kalau Bapak bilang panteisme itu juga keliru, misalnya ada beberapa orang berkata panteisme keliru, saya juga nggak setuju. Ketika Allah berkata, akulah alfa, waktu dia bilang alfa, maka semuanya hanya ada Allah, nggak ada yang lain. Semua semesta ini, apapun yang sanggup kita bayangkan, itu hanya Allah saja, itulah alfa. Nah kemudian mulai ada Kejadian 1 ayat 1 ya, Beresit bara Elohim et hashamayim wa yat haaretz. Baru ada dikotomi atau yin yang atau jahat dan baik, hitam putih, benar salah, kontari, selalu ada laki-laki dan perempuan, buah pengetahuan baik dan jahat. Itu setelah ada Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sebuah kutub. Jadi memang sangat kita harus membedakan antara hasil dengan awal. Nah, Kejadian 1 ayat 1 itu adalah sebuah hasil dari yang awal, dari alfa itu Pak. Makanya kita juga nggak berkata bahwa panteistik semata, nggak bisa juga. Makanya itu tadi, saya tidak, dalam pemahaman saya, teologi saya, kita tidak bisa mengkonsep Allah dalam rupa apapun, baik itu panteistik, baik itu di dalam rupa panteon, ya, panteon itu. Nah, kita tidak bisa mengkonsep hal-hal seperti itu. Yang kita bisa lakukan sekarang ini adalah kita memahami dalam sebagian kecil dari Allah menurut pemahaman kita. Nah, yang ada di Alkitab itu, yang ada dalam Logos itu, yang tanpa harus keluar dari konteks teks dan konteks Logos itu,
dan membuat konsep sendiri di luar itu. Itu yang saya pahami. Termasuk paham perintah itu adalah sebuah teks dan konteks yang di luar logos. Akibatnya apa? Akibatnya tadi ya, akibatnya adalah ketika kita memahami sebuah Allah kealahan, sebuah teologis dalam teks konteks yang di luar logos, maka kita akan menciptakan ilusi kita sendiri di luar buku manual yang sudah diberikan kepada kita, yaitu Alkitab. Dan itu akan menghasilkan dogma-dogma lanjutan, pengajaran-pengajaran lanjutan, konsep-konsep lanjutan. Setelah itu turunan dari Trinitas itu yang akhirnya makin jauh dari kebenaran Alkitab. Itu begitu, Pak. Sebelum kita lanjut, saya perlu jelaskan bahwa waktu kita memahami ajaran Alkitab ini, bagi saya, kita tidak hanya berkutat kepada teks dan juga konteks, ya, itu penting, betul. Tetapi melampaui teks dan konteks yang kita gali, itu nanti membentuk satu konsep yang kita sebut sebagai doktrin, atau mungkin lebih fundamental kita sebut sebagai dogma gereja. Dan berdasarkan doktrin yang kita gali dari Alkitab ini, itulah yang memberikan jawaban terhadap seluruh problema yang kita temui di dunia ini. Nah, satu contoh sekarang. Ini tadi yang persoalan yang tadi Bapak catat, nanti kasih respons, Pak, ya. Nah, saya kasih contoh sederhana sekarang. Jikalau Allah itu bersifat panteistik, ya, dan tidak berpribadi, ya, di mana segala sesuatu di dalam dirinya sama saja, tidak ada perbedaan apapun, maka bagaimana Allah yang semacam itu bisa memanifestasikan kasih atau bisa merealisasikan kasih, ya? Segala sesuatu yang sama saja, tidak ada perbedaan di dalamnya, tidak bisa dimungkinkan eksistensi kasih di dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi, sedangkan tidak ada keragaman. Paling tidak keragaman apa? Subjek dan objek. Kalau Bapak mengasihi istri Bapak, Bapak jadi subjek, istri Bapak objek. Nah, ini hanya bisa terjadi karena Bapak dan istri Bapak bukan sami mawon. Bapak bukan istri Bapak, istri Bapak bukan Bapak. Jadi ini adalah dua pribadi yang berbeda sehingga kasih bisa dimungkinkan terjadi, terwujud. Nah, kalau hanya Bapak saja sendiri, atau boleh dikatakan Bapak adalah istri Bapak adalah Bapak, loh, sulit kasih diwujudkan, Pak. Subjek yang mengasihi siapa? Objek penerima kasih siapa? Nah, ini problem-problem dalam panteisme yang tak bisa dijawab, begitu ya. Maka gini, kalau sesuatu pengajaran atau doktrin itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, atau tidak bisa memberikan jawaban-jawaban bagi problema di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka itu sesuatu yang bagi saya absurd, ya, sesuatu yang mustahil. Sorry Pak. Yang pertama tadi, ya begini Pak. Yang pertama tadi itu bagaimana Bapak menjelaskan keragaman pribadi Allah? Kalau dia panteistik, ya, perbedaan sifat kasih, bukan keragaman pribadi, saya keliru ya. Anda menyangkal keragaman pribadi, menyangkal pribadi, ya. Bagaimana Anda menjelaskan keragaman sifat Allah? Kasih, keadilan, kedaulatan, ya, kekuasaan dan sebagainya, ya. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan keberagaman. Yang ketiga, bagaimana kasih itu kan harus ada subjek dan objek, gitu ya. Saya kembali nyatetnya. Oke, pertama, bagaimana di dalam kasih ada keadilan, kedaulatan dan sebagainya. 1 Yohanes 4 ayat 8 kan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, di dalam kasih ini ada semua hal itu, Pak. Kalau kita baca di 1 Korintus 13, bahkan kasih itu juga tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi di dalam kasih itu ada keadilan, di dalam kasih itu ada keberagaman, di dalam kasih itu mencakup segala-galanya. Kasih itu luar biasa sekali, Pak. Makanya disebut Allah adalah kasih. Statement Allah adalah kasih ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Dan ketika kita berpikir bahwa di dalam kasih tidak ada keadilan, banyak orang menyangka di dalam kasih nggak bisa marah. Oh, kasih itu bisa marah. Di dalam kasih itu ada ketegasan. Banyak orang menyangka kasih itu lembek. Seperti Hitler contohnya. Mengira kekristenan adalah sebuah hal yang lembek, maka dia lebih senang dengan orang Islam. Kenapa? Keras, jadi mati, bunuh. Nah, di dalam kasih itu ada ketegasan, Pak. Ada keadilan, ada ketegasan. Makanya jangan heran Yesus bisa menghardik orang dan bahkan mengutuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena di dalam kasih itu ada hardikan, ada didikan, ada teguran. Dan itu yang seringkali orang Kristen nggak paham. Di dalam kasih itu ada kuasa. Tidak perlu kita memamerkan kehebatan kita, tetapi banyak orang bertekuk lutut karena kasih. Ketika kita memamerkan kekuasaan uang, power, channel, orang nggak bisa takluk dengan kita. Tapi begitu kita menyebarkan kasih yang luar biasa, orang takluk. Dan dengan itulah kekristenan di zaman para rasul sampai sebelum Konsili Nikaya disebarkan dengan kasih, dengan gerakan kasih tanpa perlawanan, tanpa pembunuhan, tanpa pertumpahan darah. Tapi setelah Konsili Nikaya baru kekristenan itu diajarkan dengan pedang. Beberapa ya, artinya tidak seterusnya karena waktu itu kemudian terjadi pertobatan mulai zaman Martin itu sudah berkurang dan akhirnya sampai dengan hari ini kembali, mulai orang-orang kembali udah jalan sendiri, mereka ada yang kembali kepada itu, ada yang masih tetap percaya bahwa harus ada perang di dalam kasih. Tapi
Di dalam kasih itu tidak ada kebencian, tidak ada pertumpahan darah. Nah, di dalam kasih itu maka orang bisa merasakan kuasa Allah yang sebenarnya di dalam kasih, kedaulatan Allah dalam kasih. Jadi hanya perlu satu kata kasih. Di dalam kasih itu kasih yang kita bayangkan seperti apa? Baca di 1 Korintus 13, itu jelas sekali, Pak. Semua tentang hal tentang kasih itu ada di situ. Sehingga kita tahu, kita bukan berarti lembek. Kita mengampuni, tapi kita juga harus tegas. Ada satu hal, bukan berarti kalau kita kasih itu terus ada orang hadir kita diamkan saja, enggak. Sebab Amsal juga berkata, teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Karena seorang teman dia akan, seorang sahabat dia akan menegur, akan memukul, karena dia mengasihi. Seorang musuh dia akan menjilat, dia akan dorong. Kelihatannya mengasihi, kelihatannya lemah lembut, tapi sebenarnya dia sedang mencelakakan. Tapi seorang kawan dia akan pukul, Pak, sahabatnya itu supaya dia bertobat. Artinya dalam buku itu karena itu metafora ya, Amsal itu kita tahu itu metafora. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Allah menciptakan dalam panteistik yang ada keberagaman. Saya berkata bahwa Allah itu nggak bisa dikonsep. Saya berkata bahwa Allah itu nggak bisa dikonsep. Saya berkata bahwa Allah itu nggak bisa dikonsep. Tetapi dalam keputusasaan kita memikirkan tentang Allah, bahwa Allah adalah segala-galanya. Alfa itulah, karena Alkitab juga berkata Alfa, pada mulanya Alfa, jadi udah nggak ada lain selain Alfa. Ialah Alfa, ialah Omega. Nanti di ujungnya hanya ada Allah. Di awal hanya ada Allah, di ujung nanti hanya ada Allah. Alfa dan Omega. Itulah sebabnya kemudian saya berpikir bahwa ini adalah sebuah kemutlakan Allah. Kemutlakan Allah yang Allah dari segala-galanya. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dan Allah juga berkata, semua yang dihasilkan dari Allah adalah anak-anak Allah. Sebelum ada yang jahat, sebelum ada cerita tentang Helel ben Sakar dan lain sebagainya. Yang kemudian ada Kejadian 1 ayat 2, ya, ayat tatohu wabohu wakosek al-paritahum, sebelum terjadi itu. Jadi semuanya diciptakan Allah itu indah di dalam kasih. Kemudian ada insiden, nah seperti itu. Dan itu pun semua dalam sepengetahuan Allah, dalam izin Allah yang penuh kasih, sehingga manusia bisa memahami. Nah, itu jawabannya. Dan kedua, mengapa bisa ada keberagaman? Keberagaman yang diciptakan di dalam panteon ini, dalam sidang ilahi Allah ini, keberagaman itu diciptakan supaya kita umat manusia memahami Allah yang maha besar itu. Kita bisa melihat Allah dalam angin yang sepoi-sepoi, kita bisa melihat Allah dalam badai, kita bisa melihat Allah dalam ganasnya erupsi Gunung Merapi, kita bisa melihat Allah di dalam semua ciptaan-ciptaan, kita bisa melihat Allah di dalam burung cendrawasih yang indah, kita melihat Allah di dalam keindahan laut di Sumbawa yang sangat biru dan jernih itu. Kita melihat Allah di situ, Pak. Dan itulah keberagaman yang diciptakan Allah supaya kita memahami betapa dalam, betapa hebatnya Allah. Karena otak manusia yang kecil itu nggak akan sanggup untuk memahami Allah. Bahkan Musa pun dalam segala keterbatasannya, dia hanya bisa melihat sebagian dari kemuliaan Allah. Nggak bisa semuanya kan disebutkan dan melihat Allah, tapi hanya bisa melihat sebagian. Terus kemudian yang ketiga, subjek dan objek. Subjek dan objek kasih ini, kalau Allah adalah kasih, yang mendefinisikan subjek dan objek ini adalah kita sendiri manusia, Pak. Karena manusia selalu membutuhkan subjek dan objek, berpikirnya 3 dimensi. Kalau Bapak bilang subjek dan objek, itu berarti 3 dimensi. Satu dimensi dengan dimensi yang lain, berinteraksi. Maka terjadilah subjek dan objek. Itu sama halnya pertanyaan, mengapa Yesus berdoa kepada Bapa? Karena kita berpikirnya 3 dimensi, 3D, makhluk 3D, yang dibatasi ruang dengan waktu. Segala sesuatu yang dibatasi ruang dan waktu butuh subjek, predikat, dan objek. Tetapi kalau kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak memerlukan lagi subjek dan objek lagi, Pak. Karena itulah wujud kasih, itulah kasih itu sendiri, seperti itu. Allah adalah kasih. Mengasihi siapa? Kasih itu butuh objek. Nah, itu adalah satu pemahaman Trinitas, bahwa kasih itu butuh objek. Makanya orang berpikir bahwa Allah itu membutuhkan manusia, sehingga dia menciptakan manusia. Karena terutama orang karismatik suka khotbah begitu ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah mengasihi dirinya sendiri. Ia butuh manusia untuk dikasihinya. Nah, itu juga satu pengajaran yang keliru. Karena di dalam kasih yang unlimited itu pada mulanya adalah Allah di dalam kekekalan. Selama dalam kekekalan itu Allah adalah kasih. Dan karena kasih itulah maka Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi. Ya, dengan suatu tujuan yang luar biasa, dengan suatu purpose yang luar biasa. Nah, kita adalah satu bagian dari kekekalan itu. Kita adalah satu bagian, setitik masa di dalam kekekalan itu. Dan kita berpikir bahwa Allah membutuhkan satu titik itu. Makanya Daud bilang, siapakah aku ini? Aku jadi biji matamu. Siapa aku ini? Dalam satu titik, dia bisa, Allah yang begitu besar, yang begitu kekal, yang begitu tidak terjangkau pikiran kita, mengasihi kita yang hanya satu titik debu ini, dijadikan biji matanya. Dalam sebuah metafora kan itu, dijadikan biji matanya. Bukan berarti Allah punya mata, biji mata, kornea, pupil, iris, segala macam. Enggak. Namun,
di dalam Allah yang tidak berpersona tadi, bukan hipostatis tadi, Allah yang maha besar omnipresent ini, dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dirinya. Ya, itu yang dilihat oleh Musa, Pak. Gini, Pak, gitu, gini. Nah, kalau di dalam pemahaman saya, terutama saya sebagai orang reform, ya, walaupun manusia itu terbatas, itu jelas ya, manusia itu terbatas, Allah tidak terbatas. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan, bahkan juga sudah rusak di dalam dosa, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang transenden, yang melampaui segala sesuatu. Tetapi kita tetap bisa membicarakan Tuhan berdasarkan dua fakta. Yang pertama-tama, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Maka ada analogi yang jelas, hubungan analogis antara Allah dengan manusia. Sehingga kita tidak berkata bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pahami, itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tuhan Allah. Wah, ini bahaya. Kalau begitu tidak ada guna kita beragama, tidak ada guna kita membicarakan firman Tuhan, tidak ada guna kita membicarakan Tuhan, begitu ya. Tadi sebenarnya mengenai sifat-sifat Allah sudah semua ada dalam 1 Korintus 13, Pak. Kasih. Ya. Di 1 Korintus 13 itu sudah jelas sekali, ya. Sudah sangat jelas sekali. Kasih itu sabar, sifat Allah yang sabar. Dalam sabar itu ada kasih. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak sopan, ia tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah. Marah tapi bukan pemarah, beda ya. Nah, kita tahu itu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak bersyukur karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita terbatas. Jadi ketika kita lihat kasih itu, ya, tidak bersuka cita karena kebenaran, ya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Itu jelas kasih semua itu sifat-sifat Allah yang baik semua ada dalam kasih itu. Itu sudah terdeskripsi dengan sempurna, Pak. Jadi kita balik ke teksnya, definisi kasih itu. Jadi Bapak sudah lihat, itulah sifat-sifat Allah, kasih. Nah, yang kedua, jadi Bapak bilang itu mengalami kesulitan ketika kita memahami 3 dimensi. Jelas, kalau Bapak berpikir Allahnya 3 dimensi, berpikir hubungan Allah dengan manusia adalah sebuah 3 dimensi, maka Bapak akan mengalami kesulitan. Nah, wahyu Allah di dalam pemahaman akal budi itu berupa wahyu yang diberikan Allah yang Bapak bilang dalam berupa antromorf itu untuk dipahami di dalam roh kita dan baru di akal budi kita. Tetapi pertama itu menyentuh di dalam roh dulu. Mengapa di dalam roh? Karena Allah adalah roh. Dan siapakah yang tahu tentang Allah selain roh Allah sendiri? Dan itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita rohnya supaya kita bisa memahami Allah, Pak. Bukan di akal budinya. Contohnya ketika Saulus dia membaca Torah, dia lebih pintar daripada kita berdua, Pak, sudah pasti. Tapi Saulus, dia kemudian dengan pemahaman Torah itu, dia menganiaya semua pengikut Kristus. Tetapi ketika Saulus berinteraksi dengan roh Yesus, maka Saulus membaca kitab Torah yang sama, tetapi dia memiliki pemahaman yang berbeda di dalam rohnya, dirubah itu, Pak. Disentuh oleh roh itu. Karena siapakah yang bisa mengerti, memahami Allah selain rohnya sendiri? Nggak ada. Dan bagaimana kita bisa paham? Karena kita kan daging. Oh, jangan lupa, Allah menaruhkan kepada kita rohnya. Maka itu dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 bilang, tubuh manusia itu nanti jadi debu, tetapi roh kita kembali kepada Allah. Nah, nanti ada jiwa kita, nefes kita yang akan dihakimi kalau kita nggak percaya, kalau kita bebal. Tetapi roh yang sama itu yang akan dibangkitkan bersama, jiwa itu akan dibangkitkan bersama tubuh kita ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dibangkitkan di akhir zaman nanti untuk masuk dalam langit dan bumi yang baru. Jadi roh Allah itu, Pak, jadi antromorf yang Bapak pahami itu bukan dibatas di akal budi, Pak, tapi di roh dulu. Makanya ketika manusia masuk, ya mulai berbuat dosa, ketika manusia kemudian masuk ke dalam haaretz, ke dalam dunia yang fana, manusia itu dikuasai tesuka. Tesuka itu menguasai seluruh hidup manusia, sehingga mengabaikan ruah Elohim yang ada di dalam kita, dan manusia berpikirnya selalu daging, selalu daging, selalu dalam daging, selalu dalam daging, selalu dalam daging. Nah, bagaimana cara untuk Allah memperkenalkan dirinya? Jadi kalau Bapak bilang, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Melalui logos itu, Pak, logos dari Kejadian sampai Wahyu, itu Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, karena Allah adalah logos. Logos itulah Allah yang Bapak baca dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Itulah Elohim, karena itulah logos yang kita baca. Nah, itulah Elohim. Nah,
Apakah tidak mungkin? Berarti kita tidak bisa mengenal Allah secara benar. Nah, pertanyaannya kurang tepat. Yang benar adalah kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna. Bukan dengan benar. Karena kalau kita punya roh Allah di dalam hidup kita, maka kita bisa akan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus berkata, kalau bukan karena roh Allah, orang itu nggak bisa datang kepadaku. Kalau bukan karena roh Allah. Karena nggak paham apa yang dikatakan di dalam Taurat dan kitab para nabi. Orang nggak paham. Para orang Farisi ahli Taurat banyak sekali. Bahkan Gamaliel sendiri pun masih bertanda tanya besar siapakah Yesus ini. Dan beberapa ahli Taurat dan para imam yang kemudian dijamah oleh roh itu, dia bisa menerima pemahaman di dalam Taurat dan kitab para nabi bahwa Yesus adalah Mesias. Dan itu yang paling penting adalah roh ketemu roh, Pak. Roh Allah, dia menyampaikan kodeks yang terenskripsi dan kemudian di-decrypt di dalam roh Allah yang ada di dalam kita. Kan pada awalnya Tuhan taruh roh di dalam manusia. Roh Allah sendiri di dalam kita. Nanti kalau kita mati, roh Allah yang di dalam kita, yang menghidupi kita ini akan kembali kepada Allah. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Nah, jiwa kita nanti yang dihakimi. Karena jiwa itu yang akan memutuskan kita mau bebal apa enggak, kita mau taat apa enggak, kita mau sombong atau enggak, kita mau dengan rendah hati menerima bisikan-bisikan di roh itu kepada kita atau tidak. Itu seperti itu, Pak. Jadi sangat mudah sekali menjawab itu, Pak. Kalau kita tidak memahami secara 3 dimensi. Karena kita ada roh, ada roh di dalam kita. Nah, itu juga di dalam Yohanes 4:24 tadi yang saya sebutkan, ya. Dalam Yohanes 4:24 Allah adalah roh menyembah, dia dalam roh dan benar. Kalau Bapak sebatas di akal budi, maka nggak akan nyampe. Makanya kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budi kita juga. Mengapa? Kan di akal budi kita itu nanti kita dengan segenap tubuh, jiwa dan roh kita. Karena melibatkan roh itu nanti akan memberikan kesadaran dan metanoia kepada kita, dan akal budi kita yang akan menggerakkan seluruh hidup kita untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk mengendalikan sarka kita. Makanya di dalam Yohanes 1 itu Yesus datang itu sebagai sarka, bukan ditulis sebagai antropon. Supaya jelas bahwa Yesus datang itu disertai dengan hawa nafsu, dengan disertai semua sarka yang kita miliki hari ini. Nah, tetapi Yesus mengelolanya, memanage manusia. Yesus ini mengelolanya, memanage dengan baik sarka tersebut. Dan Yesus itu benar-benar manusia. Makanya selalu dibilang, aku anak manusia, aku anak manusia. Itu seperti itu. Itu mudah sekali, Pak. Justru ketika Bapak nanti memahami dalam konsep Trinitas itu, nanti Bapak akan mentok. Siapakah Yesus ini? Pengakuan apakah yang kita perlukan untuk kita bisa diselamatkan? Untuk kita bisa memperoleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, itu supaya orang yang mengenal anak percaya kepadanya, dan Bapak membangkitkannya di akhir zaman. Bapak itu kan kita harus ingat-ingat, Bapak itu adalah L. Bapak itu L, ya. Yang kita sebut Bapak itu adalah L, singular. Itu seperti itu, Pak. Jadi sangat mudah sekali. Justru ketika Bapak memahami secara Trinitas, Bapak akan kebingungan untuk bisa memahami siapakah Yesus ini. Dan syahadat apakah yang diperlukan untuk diselamatkan? Nah, syahadat Bapak harus apa untuk bisa diselamatkan? Akhirnya beberapa gereja dengan dari mulai Konsili Nikaya dengan semena-mena bahwa memaksa bahwa Yesus harus mengaku Yesus sebagai Allah. Sementara syahadat yang diperlukan untuk keselamatan bukan mengaku Yesus sebagai Allah, walaupun saya percaya bahwa Yesus adalah Elohim, tetapi syarat keselamatan adalah Yesus mengaku Yesus sebagai Kurios, dan Theos membangkitkan ia dari antara orang mati, seperti halnya nanti di akhir zaman Theos membangkitkan kita. Kenapa disebut Theos? Karena L-nya itu, ruah Elohim itu yang memberikan kehidupan, membangkitkan kita, membuat jasmani ini, sarka ini, sudah nggak ada sarka lagi nanti ya, tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan. Nah, pertanyaannya, akhirnya bahkan orang-orang seperti saksi Yehova pun didiskriminasikan oleh gereja-gereja Trinitas ini. Itu seperti itu, Pak. Jadi sangat mudah sekali tadi ya, Pak, itu sudah jawab sekali dari sifat Allah, ya, dan bagaimana Allah mewahyukan kepada manusia, ya jelas di dalam roh kita. Makanya ada namanya hukum yang ditulis di dalam loh batu, hukum Taurat itu yang pertama kali hukum yang ditulis dalam loh batu. Karena itu untuk mendidik manusia, untuk mengajar manusia, untuk memahami hukum roh yang kemudian nanti Allah kirim, akan ditulis. Nanti akan ada saatnya akan mengirimkan hukum yang ditulis di dalam loh hatimu, bukan di dalam batu, tapi di loh hatimu. Ketika orang Israel di zaman Musa, dalam kondisi dia masih semua dalam kondisi kedagingan, hawa nafsu segala macam, dalam kemanusiaan, di dalam zaman jahiliyah, dalam zaman barbar, maka mereka merayakan Paskah, yaitu keluar dari perbudakan Mesir yang merupakan sebuah metafora, dan mereka melalui Laut Merah yang Paulus berkata itu adalah sebuah metafora baptisan. Dan kemudian 50 hari setelah Paskah itu ada Shavuot, Yehova Elohim memberikan hukum Taurat
yang ditulis di loh batu oleh Musa, yang oleh tangannya Yehova sendiri, kemudian ditulis ulang oleh Musa dengan tangannya. Tetapi Yehova Elohim, kita para nabi berkata, akan ada saatnya aku menorehkan hukumku di hati setiap umatku. Nah, Yesus disalib ketika Paskah, simbol kemerdekaan kita dari dosa. Nah, 50 hari setelah Paskah Yesus disalib, kita menerima hukum yang baru. Roh Kudus itulah hukum yang baru. Hukum roh itu yang di dalam kita sehingga kita bisa memahami dengan mudah. Bahkan orang-orang non-Israel yang tidak punya hukum Taurat tertulis, mereka memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan membawa kita datang kepada pertobatan yang sejati, yang kepada kesucian yang sejati, bukan kesucian yang dengan aturan-aturan fisik, ritual-ritual dan simbol fisik, tetapi kesucian yang ada di dalam hatinya. Makanya Yesus di dalam pengajarannya menuliskan seperti itu, Pak. Pak, Ya, silakan. Saya kira Bapak melebar terlalu banyak ya. Itu masalah 3 dimensi tidak menjawab itu pertanyaan saya tadi, Pak. Justru Bapak sekarang malah membalikkan masalah 3 dimensi itu seolah-olah problem saya. Saya kira Pak tadi harus memahami tadi, Pak. Di dalam perjanjian lama, kan saya sudah bilang, itu mereka masih di dalam zaman barbarian, dalam zaman jahiliyah, yang mereka tidak mengenal hukum roh. Itulah sebabnya dalam prosesnya manusia ketika masuk yang, sudah mulai jatuh. Yang 3 dimensi dulu mungkin Pak. Ya, ini 3 dimensi, Pak. Adanya 3 dimensi itu berarti Bapak masuk di dalam sarka dunia alam jasmani. Dan Bapak harus tidak bisa pungkiri bahwa manusia punya roh Allah di dalamnya. Karena kalau nggak ada roh Allah, manusia itu pasti mati, Pak. Nah, yang saya Pak sebetulnya gini, Pak. Maaf Pak, ya maaf saya potong gini loh, Pak. Yang saya minta bukan penjelasan seperti itu, Pak. Yang saya minta itu penjelasan Bapak tadi kan menyangkal saya ketika saya berkata Allah itu bagaimana bisa menjadi subjek dan bagaimana bisa menjadi objek penerima kasih kalau bersifat panteistik seperti yang Bapak pahami. Lah, Bapak kan bilang sama saya, "Oh, itu Anda sedang mengurung," bahasa sederhananya begini, Anda sedang mengurung Allah dalam 3 dimensi. Itu kalau kita bicara dalam konteks 3 dimensi, maka kita bicara subjek dan objek. Tapi kalau bicara Allah itu tidak ada hubungannya dengan 3 dimensi. Dia melampaui itu kan, itu kata Bapak tadi. Sedangkan Bapak sendiri dari tadi memberikan penjelasan, termasuk yang barusan diomong mengenai perjanjian lama ini, ya, itu semua bicara dalam 3 dimensi, Pak, begitu. Nah, ini yang perjanjian lama memang sebuah konsep 3 dimensi, Pak. Beda dengan perjanjian baru. Oh, perjanjian baru juga ya 3 dimensi, Pak. Yang mana yang 3 dimensi? Beda, Pak. Itu yang sebabnya. Ya. Makanya di dalam perjanjian lama Bapak masih melakukan ritual dan fisik, ritual dan simbol. Karena itu 3 dimensi. Bapak mencoba mendekati Allah yang transenden supaya jadi imanen itu dengan sebuah ritual dan simbol-simbol yang ditulis di dalam hukum Taurat yang tertulis di dalam loh batu. Itulah 3 dimensi yang saya maksud. Nah, makanya kalau gitu gini, Pak. Kalau gitu gini, Pak. Di dalam perjanjian baru misalnya pengetahuan apa yang tidak berhubungan dengan 3 dimensi? Misalnya apa? Contoh satu ayat Alkitab yang tidak berhubungan dengan 3 dimensi apa? Coba. Satu ayat yang tidak dimensi adalah ketika Bapak mengatakan bahwa Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh, menyembah Dia itu harus di dalam roh dan kebenaran. Mau bagaimana roh dan kebenaran itu seperti apa? Bapak sujud nungging begitu, sholat 5 waktu, atau Bapak pakai jubah-jubah kebesaran seperti yang dilakukan oleh orang ortodoks, atau Bapak melakukan semua hukum Taurat. Nah, itulah 3 dimensi, Pak, dalam konteks 3 dimensi. Tetapi Yohanes 4 ayat 24 yang sama dengan Roma 12 ayat 1 itu adalah melampaui 3 dimensi. Bapak melampaui semua yang fisik 3 dimensi itu berarti alam fisik ini, Pak, yang Bapak lihat secara jasmani ini. Itulah 3 dimensi. Sekarang gini, Pak. Ketika Yesus merujuk kepada penyembah-penyembah benar, katakanlah itu kita orang Kristen ya, atau katakanlah orang Kristen ya. Itu mereka tetap menyembah di dalam ruang, Pak. Ya. Jadi mereka menyembah di mana saja boleh. Apakah di gereja, di rumah, atau di mana? Ini tidak bisa dilepas dari 3 dimensi, Pak. Itulah Bapak terjebak dalam 3 dimensi. Ya. Nah, ya. Karena Bapak terjebak memahami Yohanes 4 ayat 24 dalam 3 dimensi. Kalau saya udah lewat dari itu, Pak. Ketika Bapak memahami Yohanes 4 ayat 24 masih di dalam ruang, berarti Bapak berarti menyembah Tuhan itu di kamar, atau Bapak masih sebut kata itu ya di kamar, atau Bapak menyembah seperti apa coba pemahaman Bapak tentang Yohanes 4 ayat 24? Nanti saya tunjukkan 3 dimensinya. Ya, nah, supaya saya jangan fitnah kan, supaya saya jangan mengatakan yang salah. Karena reform dengan saya beda, dengan orang karismatik, dengan orang Pentakosta, dengan orang Lutheran beda, dengan orang Katolik beda. Nah, sekarang Bapak sendiri bagaimana memahami Yohanes 4 ayat 24? Ya, itu tidak bisa dilepas dari konteksnya, Pak. Itu orang Yahudi ya, berdasarkan Taurat yang mereka terima dari Musa, dan sebagiannya juga ditafsirkan secara berlebih-lebihan oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya, ahli agama, ya. Mereka itu mensakralkan tempat Yerusalem, kota suci, begitu kan? Bait Allah itu pusat di mana orang-orang percaya beribadah dan lain sebagainya, begitu ya. Sedangkan orang Samaria itu mereka menyembah di gunung tertentu, di gunung-gunung tertentu begitu. Itu dalam konteks wanita Samaria itu ya, karena Yesus berbicara dengan wanita Samaria.
Nah, berdasarkan konteks ini, Yesus berkata, ya, intinya begini, Pak, ya, biar saya tidak panjang lebar untuk eksegesis bagian-bagian Alkitab ini. Intinya begini, ketika seseorang mengenali Yesus, Yesus, ya, Tuhan Juru Selamatnya, maka pada saat itu ikatan-ikatan tempat, ikatan-ikatan waktu, misalnya ada sholat berapa waktu kalau orang Yahudi, ya, kalau kita membaca di Mazmur itu ada 7 kali, tetapi kalau kita mengacu kepada kitab Daniel, 3 kali sehari katanya berdoa mengarah kiblatnya ke Bait Allah di Yerusalem, ya semacam itu. Masalah waktu, masalah ruang, masalah seremoni sudah selesai dalam Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, dia mempunyai akses langsung kepada Bapa melalui Yesus. Itu sebabnya waktu Yesus mati, tabir di Bait Allah itu terbelah menjadi 2. Itu artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia punya akses langsung ke atas begitu. Maka sekarang waktu kita menyembah Bapa, menyembah Tuhan, kita tidak boleh diikat oleh sholat berapa waktu, tidak boleh diikat oleh tempat suci, tempat keramat, tempat macam-macam. Kita bebas di mana saja. Itu, Pak. Beda dengan perjanjian baru. Oh, perjanjian baru juga ya 3 dimensi, Pak. Yang mana yang 3 dimensi? Beda, Pak. Perjanjian baru juga ya 3 dimensi, Pak. Yang mana yang 3 dimensi? Beda, saya, Pak. Jadi Bapak sekarang menyembah Tuhannya yang didefinisikan Bapak 3 dimensi seperti apa? Menyembahnya itu seperti apa Bapak sekarang ini? Tidak dikurung, tidak diikat oleh waktu-waktu doa tertentu. Berarti saya berdoa kapan saja boleh, Pak. Itu pertama ya. Kedua, tidak diikat oleh tempat-tempat tertentu. Tidak harus di gereja, tidak harus di Bait Allah. Di rumah pun bisa. Di jalan, sementara saya berjalan, saya ingat sesuatu, saya minta tolong sama Tuhan, boleh, begitu. Tadi menyembah, Pak, bukan berdoa, Pak. Kata berdoa dengan menyembah itu dibedakan tadi. Tadi kan kata menyembah di situ ditulisnya dan kata proskuneo. Dalam proskuneo itu dalam bahasa aslinya dia sujud sambil tidak mencium. Relevan, Pak. Begini, Pak, tidak relevan itu. Apakah menyembah atau berdoa? Menyembah ya saya oke saja. Tidak relevan untuk dipermasalahkan itu ya. Jadi buat saya sangat penting, Pak, karena saya seorang teks dan konteks. Bapak harus tepat sesuai dengan itu. Jadi misalnya saya ikut Bapak sekarang ya, saya menyembah di mana saja boleh, ya? Tidak ada masalah. Tidak diikat waktu. Nah, ya. Bagaimana caranya? Bapak menyembah itu seperti apa? Bapak bersujud atau Bapak berdiri atau apa? Maksudnya apa? Apa yang Bapak dengan karena Bapak tadi bilang di mana-mana, tapi Bapak sama sekali tidak menunjukkan tadi aspek 3 dimensinya nggak ada. Bapak tadi bilang tadi justru. Iya, maka itu saya menyembah dengan jiwa saya secara keseluruhan, baik pikiran, emosi, perasaan saya semuanya terlibat, ya begitu. Dan bagi saya, kita manusia ini tidak bisa lepas daripada 3 dimensi. Sampai kapanpun yang namanya ciptaan itu tidak bisa lepas dari 3 dimensi. Walaupun ya kalau Anda teorinya tubuh jiwa roh ya, kalau saya tidak percaya tubuh jiwa roh ya. Tapi kalau oke lah, misalnya saya ikut cara berpikir Anda ya, tubuh jiwa roh ya. Tubuh jiwa roh pun itu kalau saya mau ikut pikiran Anda, saya tidak sepakat dengan tubuh jiwa roh. Nah, kalaupun ya tubuh jiwa roh itu mengikuti pikiran Anda itu nanti di dalam langit dan bumi yang baru itu tetap ditempatkan dalam ruang, Pak. Hanya Tuhan yang melampaui ruang. Hanya Tuhan yang melampaui ruang. Anda harus menyangkali ini, fakta ini baru Anda bisa berkata, Anda bisa mengklaim saya melampaui 3 dimensi, melampaui ruang. Seperti itu, Pak. Bapak tadi belum menyebutkan seperti apa yang 3 dimensi Bapak menyembah itu tadi. Itu Pak, fokus itu dulu, Pak. Saya tahu yang Bapak ngomong tadi. Tapi Bapak harus memberi apa, seperti apa yang Bapak bilang penyembahan 3 dimensi itu. Kalau Bapak memang makhluk 3 dimensi, tetapi roh di dalam kita itu bukan 3 dimensi. Tidak ada roh itu 3 dimensi, Pak. Roh itu bukan 3 dimensi. Roh itu tidak dibatasi ruang dengan waktu, Pak. Tidak dibatasi ruang dan waktu itu. Sebentar, saya mau tanya dulu. Jangan-jangan ini Bapak punya definisi yang berbeda. Bapak punya roh nggak di dalamnya? Ya, ada. Roh itu 3 dimensi apa bukan? Jadi gini, sebelum saya menjawab supaya jangan salah kaprah. Jangan, itu aja yang simpel aja, Pak. Roh itu 3 dimensi. Nanti saya baru jawab karena kan itu saya supaya sepaham dulu nih. Karena definisi Bapak nampaknya agak berbeda dengan saya. Justru pertanyaannya, Bapak ini punya roh apa enggak? Terus roh itu 3 dimensi. Kalau Bapak bilang punya, nah, roh itu 3 dimensi bukan? Begini, yang pertama ya, manusia itu adalah manusia, dia adalah, kalau dalam konsep reform saya, itu adalah tubuh dan jiwa, atau tubuh dan roh. Ya oke lah, saya tidak pakai istilah jiwa ya, saya pakai istilah roh ya. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan jiwa terlepas dari tubuh, saya tidak bisa menjelaskan tubuh terlepas dari jiwa. Ya. Jadi, yang namanya manusia, Pak, ya, gini, yang namanya manusia itu, ya kita tidak bisa hanya bicara rohnya atau tubuhnya. Mesti tubuh dan roh, itu dalam pemahaman reform saya. Itu adalah dua aspek yang memang menyatu menjadi manusia. Manusia tidak bisa hanya jiwa saja atau tubuh atau roh saja atau hanya tubuh saja begitu. Nah, berdasarkan fakta sebentar, ini, Pak. Sebentar dulu. Iya, saya akan jawab, ini, Pak. Saya akan jawab. Sebentar. Saya akan Tadi kan jawab. tubuh dengan roh. Nah, ya. Suaranya tidak jelas, Pak.
Suaranya Pak. Sebab saya akan menjawab Bapak nanti di sini. Nah, Bapak Suaranya harus, hilang-hilang Pak. Pak, suaranya putus-putus. suaranya kan bagus nggak? Ini saya pakai mic ini. Ya, Jelas loh? ya, 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 ya. Nah, tadi Bapak kan berkata ada tubuh, ada roh. Ya. Ya. Atau Bapak pakai istilah apapun namanya. Nah, suara saya jelas, Pak? Ya, sudah Pak. Ya, Bagaimana? ya, ini Pak. Jadi ada manusia jasmaniah itu yang oleh 3 dimensi, dan ada inner man di dalam Bapak, yang Bapak mau sebut jiwa lah, mau disebut roh lah, kalau disebut nefes itu jiwa, yang disebut ruah itu ruah yang kembali kepada Elohim. Apakah inner man itu 3 dimensi atau tidak? Nah, nanti saya baru akan menjelaskan, karena itu supaya nanti saya bisa memahami, menjelaskan dengan cara berpikir Bapak tentang inner man tadi itu. Ya, saya jawab sekarang Pak ya. Jadi kalau Bapak bertanya apakah roh itu 3 dimensi apa tidak, ya, atau lebih tepatnya sebetulnya bukan masalah 3 dimensi atau tidak, dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu atau tidak, ya. Jadi kalau meminta penjelasan detail sebagaimana saya menjelaskan kacamata ini ditempatkan dalam ruang ini, ya, kelihatan 3 dimensi, ya, begitu. Tentu saya tidak bisa karena roh tidak kelihatan begitu. Roh tidak kelihatan begitu. Tetapi berdasarkan pada fakta penciptaan manusia yang terbatas, ya, yang diciptakan sebagai tubuh dan jiwa, maka roh manusia juga terbatas, tidak mungkin tidak terbatas, ya. Jadi roh manusia itu adalah roh yang terbatas, ya, tidak mungkin tidak terbatas. Jadi intinya roh yang di dalam Bapak itu 3 dimensi enggak? Itu aja saya tanya simpel, Pak. Saya sudah menjawab tadi. Bukan. Ya, manusia itu terbatas, Pak. Manusia itu terbatas. Kalau ditanya itu 3 dimensi atau tidak, saya tidak bisa jawab Pak persis, tetapi jelas itu dibatasi oleh 3 dimensi. Itu saya jawab, dibatasi oleh 3 dimensi. Roh manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak. Kalau malaikat itu dibatasi ruang dan waktu enggak, Pak? Nah, ini Anda sudah melebar, Pak. Anda sudah melebar. Kita bicara manusia. Jadi nanti kalau melebar nanti... Bukan, Pak. Bukan. Saya lagi menjajaki punya Bapak dulu. Nanti baru saya akan jelaskan supaya nanti Bapak, saya akan menjawab Bapak sesuai dengan pemahamannya Bapak tadi sejauh mana. Nah, itu nanti baru bisa, sebab definisi 3 dimensi dalam pikiran saya, ya, bahwa malaikat itu tidak dibatasi oleh 3 dimensi, karena malaikat bukan makhluk 3 dimensi. Bagaimana makhluk 3 dimensi itu bisa dibatasi yang 3 dimensi? Nah, yang benar adalah di dalam pemahaman 3 dimensi dan non 3 dimensi, ketika Bapak berpikir secara 3 dimensi, itu artinya secara fisik. Misalnya namanya batas suci. Oh, itu masjid ada batas sucinya. Bapak nggak boleh bawa sandal ke dalam masjid. Nah, itu namanya batas suci. Bait Elohim yang secara fisik. Berarti menaruh bait Elohim itu sebagai bait yang suci. Padahal Alkitab berkata tubuhmu adalah bait suci. Tubuh kita ini bait suci, yang roh Allah itu berdiam di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang saya sebut dengan 3 dimensi dan non 3 dimensi. Dan itu saya kira itu pengetahuan umum, Pak, bahasa seperti ini. Malaikat, setan-setan tidak dibatasi dengan 3 dimensi, dan itu pengetahuan yang umum. Dan Alkitab juga menunjukkan seperti itu. 3 dimensi itu masalah ruang, ya, dan masalah ruang ini, ya, itu yang oleh para filsuf pun itu maka saya rujuk Immanuel Kant tadi, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sesederhana yang Bapak jelaskan itu. Maka ini kesimpulan saya, ya. 3 dimensi bukan sesuatu perkara remeh, ya, tetapi saya percaya bahwa roh manusia itu dan juga malaikat, ya, itu semua dibatasi oleh 3 dimensi, dibatasi oleh ruang. Malaikat tidak melampaui ruang, roh manusia tidak melampaui ruang. Ya, ini penjelasan saya, Pak. Jadi saya kira clear, ya. Jadi Anda yang belum menjelaskan. Malaikat itu, Bapak mau tanya ke siapapun teolog, saya baru dengar nih kalau Bapak, ini hanya Pak Muriwali, Pak, yang saya dengan malaikat itu 3 dimensi, Pak, dibatasi ruang. Setahu saya malaikat itu tidak pernah dibatasi oleh ruang, dan itu semua teolog-teolog yang saya temui hanya Pak Muriwali yang bilang, berkata bahwa malaikat itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa hanya saya yang bilang? Ini saya kutip teolog reform nih semua ini. Malaikat itu terbatas, Pak. Mereka tidak melampaui ruang. Nah, ini yang pada malaikat. Kalau malaikat itu menempati sebuah ruang yang 3 dimensi, berarti malaikat termasuk malaikat makhluk 3 dimensi dalam definisi Bapak. Itu menurut Anda, Pak. Menurut Anda yang menyederhanakan bukan, itu ruang. Pak. Yang menyederhanakan ruang. Ya. Kita ambil secara umum, miliaran orang sekarang gini, coba. Sekarang ginilah, Pak. Coba sekarang kita rujuk, Anda merujuk buku saya. Ini saya ambil buku Louis Berkhof sekarang. Saya bicara tentang malaikat yang dibatasi oleh ruang. Anda coba rujuk kepada siapa dari teolog Anda? Jadi, bukan, Pak. Alkitab sudah menjelaskan, Pak. Alkitab sudah jelas menjelaskan bahwa malaikat itu tidak dibatasi oleh ruang, Pak. Karena itu makhluk spiritual, makanya disebut Elohim, malaikat itu, Pak. Sama seperti dengan Elohim, Bapak cek ya,
Semua malaikat itu disebut Elohim, Pak. Bagaimana mungkin Elohim itu dibatasi Anda oleh sudah, tiga dimensi? bentar, ini problem lain nanti. Ini Anda bilang semua malaikat itu apa? Ini problem lain nanti, Loh, Pak. itu Alkitab yang Sekarang menuliskan, Pak. Bapak lihat di Ibrani. Sekarang gini, di Pak. Ibrani Sekarang 6 gini, ayat Pak. 12. Sekarang gini, Pak, ini bukan bahas malaikat, kembali kepada manusia, kembali kepada manusia. Anda belum jawab itu pertanyaan saya tadi. Bagaimana Anda membedakan, tunjukkan kepada saya pengetahuan roh itu apa, pengetahuan akal budi itu apa, dalam proposisi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Coba, yang bagiannya roh mana, yang bagiannya itu akal budi yang mana, Pak? Seluruh dunia, orang Islam pun membaca Yesus Kristus adalah Juru Selamat itu adalah pengetahuan akal budi. Tetapi apakah mereka paham? Enggak. Nyatanya mereka jadi Islam, nyatanya mereka jadi ateis, makanya nyatanya mereka tidak menjadi seorang pengikut Kristus. Tetapi ketika dia memahami secara roh mereka, Yesus adalah Juru Selamat, maka mereka akan datang kepada Yesus, mereka akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan mereka satu-satunya. Karena mereka memahami bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu di dalam roh mereka. Dan Yesus berkata, hanya kalau ada Roh Kudus, maka orang datang kepadanya. Kalau dia tidak ada Roh Kudus, berita Yesus Juru Selamat itu sudah diketahui seluruh dunia hari ini. Hampir seluruh dunia sudah tahu Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tapi masalahnya mereka paham atau tidak. Dan mereka percaya atau tidak. Itulah pengetahuan akal budi. Sama seperti Rasul Saulus baca Torah, kemudian dia menganiaya murid Yesus. Tapi begitu dia mengalami pengetahuan roh itu, disentuh rohnya itu, maka dia menjadi pengikut Kristus dan dia mati bagi Kristus. Itulah bedanya pengetahuan roh dengan pengetahuan akal budi. Torahnya sama, Pak, yang dibaca Saulus, yang kemudian di Paulus. Torahnya sama. Yang satu hanya pengetahuan di akal budi, yang satu di pengetahuan sampai ke rohnya. Jadi itu berarti saya beri contoh, Anda sendiri yang mana pengetahuan akal budi, Anda mana pengetahuan roh. Anda tidak jawab, malah cari orang yang tidak percaya. Bukan itu yang saya maksud, Pak. Jadi sekarang berarti apa? Gini, kalau begitu kesimpulannya, Anda hanya punya pengetahuan roh sekarang dan tidak punya pengetahuan akal budi, begitu. Anda sendiri yang saya tanya sekarang. Loh, sama itu, Pak, itu sama saja. Kalau saya sampai tidak paham bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup saya dan saya hidup di dalam ajaran Kristus, maka saya hanya sebagai pengetahuan akal budi. Tapi hari ini saya sudah sampai ke pengetahuan roh. Itu sama-sama kebenaran Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tetapi kalau saya tidak kemudian hidup di dalamnya, maka saya hanya sebatas akal budi, sebatas teori doang. Itu bedanya, Pak. Dan itu harus ngerti yang itu. Nah, makanya sekarang Anda harus membedakan kepada saya yang mana pengetahuan roh Anda, yang mana. Bagaimana Bapak bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mati di salib? Bapak melihat Yesus mati di salib? Bagaimana? Bapak lihat nggak? Bapak saksi mata langsung nggak waktu Yesus mati di salib? Tidak, Alkitab yang berkata kepada saya. Kenapa Bapak bisa percaya kepada Alkitab itu? Karena Tuhan itu memperbaharui akal budi saya, sehingga saya memahami perkataan itu dan saya percaya, saya beriman. Karena diperbaharuinya pakai apa, Pak? Ya? Diperbaharunya dengan apa? Dengan apa? Pekerjaan Roh Kudus dan panggilan firman Tuhan. Nah, itulah, iya. Pak. Apa? Itulah. Alkitab sudah menuliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 11, Pak. Bagaimana kita bisa mengetahui, itu tahu, kata mengetahui, ginosko, teos, kalau bukan dari roh teos itu sendiri. Iya, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nggak ada orang tahu tentang Allah kalau bukan roh Allah sendiri. Sebentar dulu, itu akan maksudnya tahu tentang Allah kalau bukan karena roh Allah. Semua dari metanoia, Pak. Semua dari metanoia. Semua asalnya dari kata tahu, dari pengetahuan. Kemudian tahu ini mengalami metanoia, Pak. Metanoia itu oleh Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 2. Saya tidak bicara Roh Kudus, Pak. Saya tidak bicara Roh Kudus, Pak. Saya tidak bicara Roh Kudus. Alkitab yang berkata kepada saya. Kenapa Bapak bisa percaya kepada Alkitab itu? Karena Tuhan itu memperbaharui akal budi saya, sehingga saya memahami perkataan itu dan saya percaya, saya beriman. Karena diperbaharuinya pakai apa, Pak? Ya? Diperbaharunya dengan apa? Dengan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Dengan apa? Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan panggilan firman Tuhan. Nah, itulah, Pak. Pengetahuan roh sama Roh Kudus itu beda loh. Pengetahuan roh itu apa? Pengetahuan rohmu itu apa? Pengetahuan rohmu itu apa? Loh, pengetahuan oleh Roh Kudus, Pak. Namanya roh, memang ada berapa roh di dunia ini? Jadi kalau begitu Anda menyangkali tesis Anda tadi. Yang Anda maksud dari tadi itu roh-roh itu apa? Tidak ada yang saya sangkali, Pak. Tidak ada roh lain yang ada di dalam manusia
ya, yang menghidupi manusia ini selain Roh Kudus, Tidak, Pak. Itu Pak. roh yang Dengar sama, saya, roh dengar Allah saya, yang ditaruh di dengar dalam saya, manusia. Maka dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, roh itu nanti akan kembali kepada Allah. Anda putar-putar saja. Kita Enggak, dari Pak, saya awal, konsisten. dulu. Bapak tadi potong terus. Saya konsisten Iya, saya bahwa roh potong. Allah yang di dalam Anda kita putar-putar, karena Anda yang putar-putar. membuat kita bisa Bentar. percaya bahwa Yesus Kristus itu mati di salib dan menebus Sebentar dulu. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, tidak ada yang mengetahui Allah selain roh Allah sendiri. Dan kita bisa tahu Allah kalau punya roh Allah. Kalau kita nggak punya Allah, kita nggak akan pernah tahu Allah. Coba buka teksnya sekarang. Coba. Oke, saya buka ya. Pengkhotbah 12. Itu roh kudus apa roh manusia? Coba. Itulah sebabnya tadi saya katakan pemahaman tubuh jiwa roh Bapak salah tadi. Ya. Saya sangat konsisten dengan semua ayat-ayat teks yang konteks. Ya, Sedangkan Bapak tadi tadi menaruhkan asumsi Bapak di dalamnya. Ini saya tanya Anda sekarang. Coba, saya tanya ya. Kalau roh Anda itu adalah roh Allah, berarti Anda Allah begitu. Anda itu panteisme, bukan Kristen, Pak. Siapa bilang? Apa definisi Kristen bagi Bapak? Apa definisi Kristen bagi Bapak? Definisi Kristen itu adalah yang percaya Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus yang Siapa berbeda. bilang? Ayatnya mana, Pak? Yang berbeda secara kualitas dengan manusia. Manusia bukan Allah, Allah bukan manusia. Dapat dalil dari mana itu, Pak, definisi itu, Pak? Bapak nggak boleh mengarang, Pak. Bapak seorang hamba Tuhan. Ya. Dan Bapak seorang pengajar, seorang akademisi, nggak boleh dikarang. Jadi ini jelas begitu sekarang. Jadi gini loh sebetulnya. Jelas, Pak. Sangat jelas sekali bahwa roh dalam manusia adalah roh Allah sendiri. Ya, roh Anda ya, roh Anda. Roh saya bukan, Pak. Roh saya bukan roh itu, bukan roh Allah. Dikatakan di sana Tuhan menghembuskan, kan begitu ya. Kalau saya tanya Anda sekarang, di mana dikatakan di sana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya sendiri atau rohnya sendiri kepada manusia. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana? Coba. Loh, itu sudah jelas, Pak. Tuhan memberikan rohnya kepada kita, Pak. Loh, sudah jelas itu, Pak, ayat. Yang mana yang memberikan rohnya ini, Pak, di sana? Menghembuskan. Ya. Coba. Loh, nisbat ruah hayah itu sudah jelas, Pak. Itu bukan roh Allah. Kejadian 7. Roh apa lagi? Memang ada roh apa lagi, Pak? Itu sudah jelas tekstual, jelas tertulis, Pak. Itu kalau saya tidak pernah menafsirkan di luar teks, Pak. Teksnya itu sudah sangat jelas sekali. Ya. Jadi Anda mengakui sendiri tadi ketika saya mendesak Anda, karena Anda di dalam diri Anda itu ada roh Allah, maka Anda itu adalah Allah, begitu ya. Ini bagi saya ini adalah sesuatu yang sudah lari. Loh, Yesus yang berkata, bukanlah firman Tuhan berkata, kamu adalah Allah. Allahnya kecil, A-nya kecil ya, Pak. Si penafsir LA ini penerjemahan menunjukkan A-nya kecil. Kamu adalah Allah. Kita semua ini ada Elohim, Pak. Enggak, saya tidak percaya itu ajaran sesat. Loh, itu firman Tuhan kok. Bapak kan menafsirkannya. Tapi kan kalau saya kan sudah jelas apa yang tertulis. Bapak mau dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada namanya roh diciptakan. Diskusinya sudah tidak maju lagi. Karena Bapak berusaha memaksakan apa yang asumsi Bapak kepada saya. Makanya nggak akan maju. Sedangkan saya sedang menggali apa yang dalam pikiran Bapak, tapi Bapak tidak mau dieksplor. Itulah sebabnya akan mentok. Selamanya Bapak akan mentok kalau begitu. Ya nanti Bapak lihat aja di YouTube-nya. Bapak silakan lihat di YouTube-nya aja. Jadi apa? Yang masalahnya apa? Loh, tadi Bapak masalahnya apa? Kalau buat saya nggak ada masalah. Kalau Bapak punya penafsiran yang berbeda, Bapak kemudian menambahkan teks konteksnya tadi, ditambah asumsi-asumsi itu, buat saya itu nggak boleh. Tetapi kalau Bapak memaksakan itu, boleh-boleh saja. Terserah Bapak. Cuman saya akan katakan, mulai dari situlah awal dari semua kesesatan, bahkan dogma Trinitas itu, karena Bapak menambah-nambahkan. Jadi dari situ kita tahu dari mana dogmanya Bapak dibangun, dari menambah-nambahkan semua, mengganti hembusan diganti ciptaan, yang tadi ya. Terus saya katakan tadi makhluk tiga dimensi kita, roh kita jelas roh Allah sendiri. Bapak tadi menyangkal. Padahal Alkitab sudah jelas mengatakan, oh tafsirnya nggak begitu, padahal itu secara tekstual sudah begitu. Ketika saya mengatakan bahwa malaikat itu disebut Elohim, Bapak bilang enggak, Elohim yang mana? Nah, siapa yang menentukan itu malaikat atau bukan? Permasalahannya ketika Anda mengatakan roh Anda itu adalah roh Allah, ya, berarti Anda adalah Allah. Nah, kalau
roh Anda adalah roh Mazmur Allah. berkata kamu Maka saya adalah tanya, Allah.